konsen pemerintah daerah bagaimana membiasakan, bagaimana mentradisikan pendidikan, numerasi dan literasi ini menjadi kompetensi dasar yang ada di pendidikan paling dasar. Aplikasi Elitnum itu, jadi kami memang dasarnya itu menggunakan komunitas belajar Legend Study melalui pendampingan pasca supervisi. Jadi dari supervisi kemarin, dilihat di sekolah ini yang masih level 1 berarti lebih banyak nih kita pendekatannya, begitu. Nanti yang di level 2 mungkin kita agak kurangi fokus ke sini. Pendampingan tim Sri Kandi dan juga program Lesson Study ini membantu upaya kami, guru-guru di daerah, mengikis gap antara pembelajaran di desa dengan di kota, anak desa dengan anak kota, itu ada gapnya Mbak, terutama tentang digitalisasi pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Baik Tribuners, seperti yang kita ketahui dalam bidang pendidikan, penting adanya literasi dan numerasi yang harus diterapkan sejak dini, terutama pada sekolah dasar. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kendal. Tentu kita akan ngobrol mengenai literasi dan numerasi di Kabupaten Kendal ini seperti apa. Sudah bersama kita semua Tribuners dengan narasumber kita pada siang hari ini dengan Bapak Agus Dwi Lestari SIPMH selaku Sekda Kabupaten Kendal. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Reta. Luar biasa. Selanjutnya di sebelah kiri saya yang ada di tengah yang sudah cantik sekali. Iya. Dengan Ibu Dianita Ayu Kurniasi MPD selaku fasilitator daerah dari tim Sri Kandi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Reta. Iya, selanjutnya yang terakhir luar biasa. Masih semangat ya Mbak? Selanjutnya ada Ibu Dewi Nur Laksmi Astuti Ningtyas SPD selaku guru SD Negeri 4 Banyuringin. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya untuk narasumber kita pada siang hari ini. Ya, luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya nggih? Jangan ngantuk ya Bapak Ibu semuanya. Aman ya. Luar biasa Bapak. Untuk Pak Sekda ini Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak dalam bidang pendidikan ya Pak ya. Tentu yang saya sampaikan tadi bahwa adanya literasi dan numerasi gitu Pak. Untuk saat ini seberapa penting gitu Pak untuk literasi dan numerasi pada tingkat sekolah dasar. Karena seperti yang kita ketahui Bapak, untuk perkembangan teknologi saat ini mungkin literasi dan numerasi itu diabaikan gitu karena siswa-siswi semuanya pada bermain HP. Mungkin untuk saat ini gadget adalah nomor 1 gitu Pak. Untuk saat ini gimana Pak pentingnya literasi dan numerasi? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Reta. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Yang terkait dengan kemampuan kompetensi numerasi maupun literasi itu memang merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang siswa, baik itu di jenjang dasar, menengah, dan jenjang tinggi. Tentunya ini menjadi konsen pemerintah daerah bagaimana membiasakan, bagaimana mentradisikan pendidikan, numerasi, dan literasi ini menjadi kompetensi dasar yang ada di pendidikan paling dasar, yaitu di PAUD maupun sekolah dasar. Karena kompetensi numerasi itu merupakan pengolahan, jadi otak kiri manusia untuk dibiasakan berpikir secara analitik, dipikir supaya orang-orang berpikir secara logika. Dan tentunya literasi juga demikian, jadi menyampaikan pendapat, menyampaikan wawasan, menyampaikan analisa, tentunya tidak asal kita menyampaikan tetapi ada dasar, ada literasi yang mendasari apa yang kita sampaikan. Jadi ini merupakan kompetensi dasar Mbak Reta, jadi yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Jadi saya sangat mendukung, pemerintah daerah sangat mendukung
terkait dengan peningkatan kompetensi numerasi maupun literasi di Kabupaten Kendal. Luar biasa, seperti yang kita ketahui Bapak, untuk saat ini siswa-siswi sekolah dasar aja sudah bermain HP gitu ya Pak ya. Gimana Bapak, untuk pendapat Bapak saat ini melihat siswa-siswi saat ini mungkin jarang mereka berinteraksi kepada teman-temannya karena mereka asik bermain HP gitu ya Pak ya. Melihat kondisi saat ini disambungkan dengan numerasi dan literasi tadi seperti apa Pak? Iya, ini merupakan tantangan dari guru-guru yang ada di sekolahan. Jadi HP itu bukan merupakan masalah jika dikelola dengan baik, Mbak Rita. Jadi sebenarnya HP itu merupakan hal yang positif juga, tidak negatif semuanya. Artinya bagaimana kemampuan dari guru, bagaimana kemampuan dari sekolah bisa memberikan alternatif belajar dengan menggunakan HP. Jadi HP jangan dikesankan negatif semua. Jadi sekarang bagaimana inovasi seorang guru untuk memberikan pembelajaran baik itu numerasi maupun literasi dengan HP yang ada. Mungkin dengan salah satunya dengan game-game yang sifatnya anak-anak suka, kemudian cerita-cerita yang memang anak-anak suka, disesuaikan dengan situasi kondisi. Gen alpha itu beda sama kita waktu Gen Z, Gen X seperti saya. Harusnya disesuaikan kondisi yang ada. Gitu Mbak Rita. Oke baik, luar biasa Bapak. Saya setuju ya Bapak bahwa HP itu bukan segalanya adalah negatif. Seperti kita harus bisa menggunakan HP itu seperti apa, memanfaatkan digital itu seperti apa gitu ya Bapak. Baik, selanjutnya kita geser di sebelah tengah gitu ya Ibu. Dengan Ibu Dianita. Baik, ini sebagai Fasda ya Mbak ya, di Tanoto Foundation. Seperti apa peran Ibu Dian di Tanoto Foundation saat ini? Ya, saat ini di tim Sri Kandi, jadi kami Fasda ada proyek Fasda Perubahan di tim Sri Kandi, saya sebagai sekretaris Mbak. Jadi awalnya proyek Fasda Perubahan ini di tahun 2023 tim kami mengembangkan sebuah dashboard untuk aplikasi gitu ya, semacam aplikasi untuk memantau atau sebagai acuan supervisi literasi numerasi. Dari situ ternyata kelihatan kalau literasi numerasi ini benar sekali yang disampaikan oleh Bapak, tergantung gurunya banget gitu ya. Oke. Gurunya belum ya anak-anak masih seperti itu saja. Oke. Jadi dari literasi di Kabupaten Kendal, terutama di kemampuan gurunya dalam meningkatkan kompetensi anak itu masih level 2 yang Oke, berarti belum seimbang gitu ya levelnya gitu ya Ibu ya. Oke. Targetnya itu di level 3. Level 3. Ya. Oke. Kemudian di proyek yang kedua ini kami mengambil data dari yang di proyek yang pertama itu, data itu kami gunakan untuk yang masih level 1 harus ditingkatkan di sini. Jadi kami memang berbasis data melihat dari situ gitu Mbak. Oke, berarti untuk saat ini juga melihat kemampuan gitu ya Bu ya. Seperti di Tanoto Foundation Bu. Apakah Tanoto Foundation itu memberikan pendampingan penuh untuk pelatihan gitu Bu? Ya. Jadi kami di proyek kami itu macam-macam Mbak. Kalau yang di tim kami itu fokusnya karena yang jadi sasaran utamanya kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah nanti mendampingi guru-guru agar ketika menyajikan literasi dan numerasi di kelas itu benar-benar nanti kegiatannya bisa meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak gitu. Iya, setuju. Iya, pendampingan yang diberikan Tanoto Foundation diantaranya mulai dari merancang proyeknya seperti apa, terus nanti pendekatan kepala sekolahnya seperti apa nih, nanti kepala sekolah ke gurunya seperti apa, nah pendampingan seperti itu yang kami dapatkan. Oke, berarti untuk saat ini guru juga harus kreatif gitu ya Bu ya, agar siswa-siswinya kalau belajar itu tidak bosan, apalagi terkait numerasi. Kalau dulu zaman saya numerasi itu seperti momok gitu. Sudah takut duluan ya Sudah takut duluan bahwa kalau waduh ada matematika sebisa mungkin saya melipir kali gitu. Tapi tidak untuk ditiru gitu ya. Karena menurut saya dulu numerasi itu sangat menakutkan bahwa seperti yang kita ketahui, seperti dulu zaman saya itu kalau matematika itu waduh gurunya kok
udah galak gitu Bu. Untuk saya mengikuti pelajaran pun saya takut dulu. Dari Sudah takut duluan. takut dulu, habis itu dari takut itu kan saya tidak masuk untuk gimana gitu ya Bu ya. Iya, betul, Oke. Nah untuk selanjutnya dari Ibu Dewi. Ini selaku guru dari SDN 4 Banyuringin, luar biasa. Ini gimana Bu? Ini dari Ibu guru yang didampingi dari tim Sri Kandi. Nah ini yang didapatkan Ibu Dewi ini apa aja gitu Bu? Oke, terima kasih Mbak Reta pertanyaannya. Ketika kita mengikuti program lesson study ini, di mana kami didampingi oleh tim Sri Kandi, begitu, kami mendapatkan pelatihan terkait dengan pendekatan lesson study yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan pembelajaran literasi dan juga numerasi di satuan sekolah kami masing-masing, begitu. Selain itu, dalam perjalanannya kami memahami tentang pendekatan lesson study ini, tim Sri Kandi secara penuh full memberikan pembinaan, pendampingan terkait dengan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di pendekatan lesson study ini, mulai dari tahapan plan, tahapan do dan tahapan see, begitu, agar berurutan dan tidak ngaco gitu di perjalanannya, Oke, begitu. Oke, berarti untuk dari tim Sri Kandi ini juga memberikan pelatihan gitu ya Bu ya. Berarti dari Ibu Dewi ini didampingi tim Sri Kandi, berarti tim Sri Kandi ini mendampingi guru-guru dari sekolah dasar untuk memberikan tadi lesson study tadi ya Bu ya. Iya, betul. Oke, dan itu ada tahapan-tahapannya. Ada, Gitu. Mbak Reta. Gimana untuk disebarkan kepada peserta didiknya seperti apa Bu? Apakah peserta didik menerima dengan baik? Oke, kalau penerapannya ke peserta didik, saya sekaligus menjawab tantangan begitu dari Bapak Agus tadi ya, bagaimana cara memanfaatkan handphone begitu. Handphone sekarang bukan aib lagi, kita bukan hal tabu lagi untuk kita integrasikan ke pembelajaran. Ketika kami mengikuti program lesson study, di mana kami mendapat pendampingan penuh ya dari tim Sri Kandi, banyak sekali kolaborasi, insight-insight baru terkait dengan khususnya pembelajaran yang menerapkan literasi numerasi, menerapkan digitalisasi. Saya menggunakan handphone dan juga beberapa gadget yang tersedia di sekolah untuk saya jadikan sebagai media ajar dan juga instrumen asesmen, Mbak Reta. Nah, di instrumen asesmen ini anak-anak saya minta membawa handphone karena masing-masing anak sekarang udah punya handphone sekarang. Iya. Dan saya menerapkan model pembelajaran kontekstual, teaching and learning, di mana mereka kan akrab dengan game begitu ya. Oke. Seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, saya memanfaatkan metode gamifikasi online menggunakan website GameKit, di mana cara mainnya ini anak-anak nanti ketika sudah join game, mereka akan memainkan pionnya, berjalan melakukan petualangan gitu. Dalam perjalanannya mereka itu memiliki bekal energi. Ketika energinya sudah 0, mereka nggak bisa jalan lagi nih, jadi nggak bisa menang sampai ke start. Nah di sini numerasi dan literasi kami masukkan, di mana untuk supaya bisa tetap berjalan, mereka harus menabung atau mencari energinya dengan menjawab soal-soal harus benar. Karena dengan jawaban yang benar maka akan bertambah pula energinya. Nah di sini letak di mana anak-anak itu sangat senang sekali Mbak Reta. Mereka tertantang, mereka termotivasi, nge-push kemampuan mereka dalam menggali pengetahuan-pengetahuannya untuk bisa menang begitu. Oke, luar biasa, sangat seru gitu ya Be. Seru sekali. Kok di zamanku dulu tidak ada seperti itu. Iya. Ini sudah sangat tertinggal gitu ya. Tapi untuk saat ini pendidikan pun seiring berkembangnya teknologi juga harus mengimbangi, karena seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik atau anak-anak sekarang juga semuanya memegang HP. Untuk tantangan selanjutnya, bagaimana kalau siswa-siswi itu ada yang tidak mempunyai gadget itu, gimana Bu? Oke, di SD saya kebetulan SDN 4 Banyuring ini terletak di tengah-tengah hutan gitu. Kita agak terpencil gitu ya. Dan background keluarganya ini rata-rata dari menengah ke bawah. Tidak semua anak-anak memiliki gadget. Di situ saya menggunakan strategi mereka harus belajar berkelompok, dan di situ saya memanfaatkan pembelajaran diferensiasi Mbak Reta, di mana anak yang memiliki HP dan anak yang memiliki kemampuan berpikir yang baik begitu saya jadikan ketua, dan saya jadikan anak yang memiliki akses begitu, dan yang tidak memiliki saya bagi-bagi, dan alhamdulillah mereka bisa saling support, bahkan metode tutor sebaya juga bisa berjalan dengan baik begitu. Luar biasa. Untuk saat ini berarti kendala bagi siswa-siswi yang mungkin belum mempunyai alat gitu ya Bu ya, bisa bergabung ke temannya gitu, karena Betul. sudah dibagi kelompok-kelompok gitu ya Bu Mbak Rita, ya. dan juga
banyak juga kok seperti kuisis, kita tidak memiliki HP tapi kita bisa menggunakan dengan mode kertas, nggak perlu HP gitu. Oke. Kalau semisal dari HP tadi, mungkin ada kendala internet gitu ya Bu. Seperti yang Betul. kita ketahui bahwa SD 4 Banyuringin yang sudah dijelaskan Ibu Dewi tadi terletak di tengah-tengah hutan. Mungkin kalau susah sinyal itu apakah ada bantuan dari pemerintah atau gimana Bu? Begini, dari awalnya saya itu kan CPNS baru di sana. Di tahun 2021 saya pindah ke sana, belum ada akses internet. Pada wali murid begitu ya, ini kita mau gini, kita mau ada program terkait digitalisasi pembelajaran, bagaimana ya Bapak Ibu? Alhamdulillah mereka semua mendukung Mbak Reta. Jadi mereka bersama-sama bagaimana mencari solusi supaya ada akses internet, dan alhamdulillah sekarang kita bisa punya akses internet sendiri di sekolah. Luar biasa, berarti untuk saat ini tidak menjadi penghalang gitu ya Bu ya. Untuk selanjutnya Pak Agus, kalau kita ngobrolin tentang akses internet tadi ya Pak ya, seperti contohnya di SDN 4 Banyuringin yang mungkin di tengah-tengah hutan yang mungkin susah untuk nyambung internetnya. Nah ini dari pihak pemerintah gitu Pak, apakah ada upaya untuk membantu ataupun survei di beberapa daerah? Apakah internet ini sudah menyeluruh di berbagai sekolah gitu Pak? Terima kasih Mbak Reta. Jadi di Kabupaten Kendal itu sebenarnya seluruhnya sudah mempunyai akses internet. Memang ada 2 spot yang kita memang masih upayakan, karena bukan karena tidak ada jaringan, tetapi memang kondisi geografis. Jadi dia di bawah di bawah gunung atau di bawah lereng, sehingga perlu adanya tower yang nantinya bisa mensupport jaringan internet yang ada di Kabupaten Kendal. Kami sudah berupaya untuk kerjasama dengan pihak PLN atau dari pihak Telkom untuk bisa berkolaborasi. Dengan pihak PLN kita gunakan adalah tiang-tiang listrik. Iya, jadi di samping tiang listrik sebagai tiang penerangan jalan, lampu jalan, juga digunakan sebagai tiang untuk pemancar atau receiver internet yang ada di blank spot. Kemudian dari pihak Telkom juga kita minta bantuan untuk bisa mengupayakan agar jaringan yang blank spot itu ada solusinya. Jadi tentunya pihak BUMN dan pihak pemerintah daerah ini sangat saling support. Jangan sampai ada wilayah yang ada di Kabupaten Kendal masih terjadi blank spot. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat semua teratasi. Oke, mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu guru yang ingin komplain langsung gitu ya Pak ya. Siap, Waduh, di tempat saya itu internetnya belum ada ini Iya. Pak. Bisa langsung aja ke Pak Agus, langsung maju ke depan Siap, gitu Pak iya. ya. Langsung masalah segera teratasi gitu ya. Betul. Setuju Bapak Ibu semuanya? Iya. Jadi intinya bahwa memang kita upayakan semuanya. Kalau tidak ada laporan dari bottom up, itu ya kita nggak tahu. Tapi Ya, yang jelas betul. informasi yang kami dapatkan dari Dinas Komunikasi Informatika semua sudah teratasi. Tinggal ada 2 titik yang blank spot, dan itu bukan karena infrastruktur tapi karena geografis ya. Yang kita upayakan cari solusi dengan teman-teman di Telkom maupun di PLN. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Keren ya Bu ya. Berarti untuk saat ini internet ataupun akses internet di Kabupaten Kendal ini akan semuanya menyeluruh teratasi begitu ya Pak ya. Insya Allah dan segera teratasi. Segera teratasi. Baik, untuk Ibu Dian selanjutnya ini Bu. Ini program Fasda Perubahan 2.0 ya Bu ya, yang diluncurkan oleh Tanoto Foundation dengan berkolaborasi dengan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan dukungan Balai Besar Pinjaman Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Apa itu sebenarnya program Fasda Perubahan 2.0 Ibu? Ya, terima kasih Mbak Rita untuk pertanyaannya. Fasper 2.0 itu sebenarnya kelanjutan dari yang tahun 2023 kemarin. Yang pertama itu sudah ada dari Tanoto Foundation ya, sebagai wujud kerjasama Dinas Pendidikan, Kemenak dan juga BPPMP. Yang tahun pertama itu kami Fasda Perubahan di Kendal ada 2 kelompok. Dan alhamdulillah di tahun kemarin juga mendapat apresiasi di tingkat nasional. Luar biasa. Dari kami 2 kelompok ini mungkin satu-satunya kabupaten yang mengirimkan semua wakilnya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu.
Oke. Ya, alhamdulillah waktu itu Sri Kandi dan Cakra juga program peningkatan literasi numerasi. Kalau di kami Sri Kandi tadi yang aplikasi atau dashboard Elitnum itu. Oke. Jadi yang supervisi khusus literasi numerasi tapi paperless begitu langsung masuk langsung bisa melihat hasilnya. Kemudian yang dari Cakra itu teman-teman mengembangkan media pembelajaran storytelling tapi isinya numerasi. Jadi anak-anak Oke. tidak merasa seperti Mbak Rita tadi ya mau takut nih mau matematika enggak. Tapi numerasinya sudah include ke storytellingnya Oke. begitu. Nanti produk-produknya teman-teman juga sudah ada, sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah. Sekolah biasanya yang terkendala nggak punya bahan bacaan nih, Nah, nggak iya. masalah. Ini soalnya Oke. digital versi digitalnya juga sudah jadi mungkin karena itu juga ya Mbak, alhamdulillah dapat apresiasi dari teman-teman di Tanato Foundation juga. Waktu itu sempat diskusi yang di situ ada Andi F. Noya ya. Oke, sama iya. presenternya Ivi Batutah, ingat sekali waktu itu. Oke. Gimana Bu, bisa di-spill gitu Bu ceritanya tadi? Iya, ceritanya kami ide itu berawal dari tadi yang supervisi yang dari kami Sri Kandi. Bisa seperti itu dan belum ada ya supervisi yang khusus literasi numerasi. Jadi masih secara umum. Nah, ini kami mengambil dari situ. Terus kemudian teman-teman kepala sekolah itu biasanya kalau supervisi sudah sangu kertas banyak nih Mbak instrumennya. Nah, ini kalau seperti ini nantinya setahun dibuang kan Iya. juga iman-iman Sayang gitu ya, Bu, ya, sayang gitu kertasnya, ya. Jadi baik. kami kita buatkan dashboard saja, tapi khusus literasi numerasi yang sambungannya dengan rapor pendidikan yang juga masuk ke rapor pendidikan daerah. Kalau yang teman-teman Cakra juga inisiasinya gimana ya biar anak-anak itu nggak merasa takut nih sama numerasi. Gurunya aja kadang takut Mbak. Nah, Wah, ya, meningkatkan gurunya aja numerasi, takut. iya. Meningkatkan numerasi gimana anak-anak nggak suka. Gimana Iya. biar suka kita pakai storytelling saja. Medianya juga tidak begitu memberatkan. Kalau sekolah nggak bisa nyetak ya kita pakai digital gitu Mbak. Oke, untuk saat ini apakah diterima dengan baik di sekolah-sekolah gitu Bu? Untuk tahapan ini mungkin ada sekolah yang mungkin merasa keberatan ataupun susah mengikutinya karena ini merupakan gebrakan baru gitu ya bagi Bapak Ibu guru sebelumnya gitu Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah kalau yang menjadi sasaran itu welcome Mbak. Nyatanya mereka berproduk juga, semua peserta itu punya produk. Kalau yang di Cakra, kalau yang di Sri Kandi itu juga semua teman-teman jadi peserta itu ngisi di dashboardnya semua. Jadi bisa terlihat di situ ada datanya seperti ini. Cuma memang kami belum sempat mendiseminasikan ke seluruh wilayah, seluruh sekolah ya Mbak, baru sasaran. Mungkin bisa dibantu nggih Pak Sek dari Oh ya, dari bisa langsung daerah. saja gitu Bu. Dari daerah untuk memfasilitasi bagaimana agar kami bisa lebih mengembangkan ini ke sekolah yang lebih banyak lagi. Oke, berarti untuk saat ini ada berapa sekolah yang sudah diterapkan gitu Bu? Kalau yang di yang kedua ini baru 114 sekolah Bapak, Oke. dan juga sekitar 114 sekolah dan 270 pendidik. Jadi masih hanya berapa persen Bapak nggih, karena masih kalau yang kedua ini baru 6 kecamatan dari 20 kecamatannya jadi sasaran Mbak. Monggo, Bapak ini Pak untuk tadi tanggapan dari Ibu Dian gitu Iya. Pak. Jadi pemerintah daerah sangat mengapresiasi ini. Jadi artinya bahwa inovasi ini berasal bukan dari luar, tetapi dari menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Kendal. Dan diseminasi ini tentunya tidak hanya disampaikan hanya sekitarnya, tetapi bagaimana kita bisa sampaikan semuanya. Justru semua Kabupaten Kendal biar tahu tentang inovasi yang pembelajaran yang baru ini. Kami nanti dengan Dinas Pendidikan akan mensupport, artinya bahwa ini menjadi salah satu upaya kita untuk menyampaikan, mensosialisasikan diseminasi inovasi pembelajaran ini kepada semuanya. Jadi tetap nanti kita akan support. Ini model multi level marketing gitu Ya, luar biasa ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih Iya, Bapak. Luar jadi biasa. Yang misalnya dapat 4 nanti turun lagi ke 8, 16, 32 kan gitu. Jadi Iya. ini luar biasa, akan membantu pemerintah daerah. Tidak semuanya kita berikan diseminasi itu, tetapi dengan menggunakan multi level marketing yang bisa efektif dan efisien. Terima kasih Nggih. Bapak atas dukungannya. Nanti kami akan diskusikan dengan Dinas Nggih, Pendidikan dan siap. Kebudayaan. Ya, berarti untuk saat ini nanti pemerintah daerah juga akan membantu tadi ya Pak ya jalannya agar tersebar ke seluruh Iya. Kabupaten Kendal begitu ya Bu ya. Atau Baik. lebih luas lagi. Nah, Karena kita betul. tidak hanya Kabupaten Kendal dan
Tapi kalau kenapa tidak untuk Indonesia? Luar Nah, iya. biasa. Berarti Iya. untuk yang tahapan Kabupaten Kendal dulu Iya. kita selesaikan begitu ya Pak ya. Kendal untuk Indonesia. Kendal untuk Indonesia. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Kendal untuk Indonesia. Baik, untuk Ibu Dewi ini ya Bu ya. Ini kegiatan apa aja ini Bu yang dilakukan selama mengikuti program untuk peningkatan literasi dan numerasi yang didampingi Fasda dari tim Sri Kandi tadi gitu ya Bu ya. Oh ya, terima kasih Mbak Reta. Awalnya kami dipanggil untuk mengikuti pelatihan oleh tim Sri Kandi terkait dengan pendekatan lesson study ini. Bagaimana kami bisa menerapkannya untuk meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi di satuan pendidikan kami masing-masing. Lalu kami diminta untuk membentuk kelompok kecil di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 3 hingga 4 sekolah dasar dengan lokasi yang berdekatan dengan harapan tidak ada kendala jarak nanti ketika dalam pelaksanaan program lesson study ini. Lalu setelah itu kita melaksanakan tahapan-tahapan lesson study dimulai dari tahapan plan di mana kita bersama dengan Ibu Dianita ini kebetulan adalah pendamping saya gitu. Bersama dengan Ibu Oke. Dianita, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat dalam komunitas kami kecil tadi yang dibentuk tadi, kami merencanakan pembelajaran di siklus 1, mau pembelajaran seperti apa. Kebetulan saya sebagai guru di pembelajaran siklus 1, guru modelnya. Nah, ketika kami sudah mencapai kesepakatan, kami menentukan jadwal pelaksanaan di tahapan DU, di mana di tahapan DU ini saya itu praktik pembelajaran, melaksanakan praktik pembelajaran di mana Ibu Dianita, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat ini menjadi observernya. Mereka mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan dan mencatat hal-hal penting terkait kelemahan atau kelebihan begitu. Setelah itu di tahapan selanjutnya, tahapan C, kita melaksanakan kegiatan refleksi dan evaluasi terkait proses pembelajaran yang saya lakukan tadi untuk menyempurnakan pembelajaran di siklus 2, siklus 3, dan siklus 4 begitu. Di pembelajaran siklus 2 hingga siklus 4 ini dilaksanakan oleh guru model yang berbeda dan di satuan pendidikan yang berbeda. Nah, apapun yang kami dapatkan selama pembelajaran di 4 siklus ini, praktik baiknya ini tidak berhenti sampai di kelompok kami, Mbak Reta. Kami membawa materi ini kepada materi webinar di komunitas yang skupnya di tingkat kecamatan, Kombel Guru Simpel atau Guru Singorojo Terampil Belajar, dengan harapan praktik baik yang ada di komunitas kami ini bisa di ATM, diamati, ditiru dan dimodifikasi begitu oleh seluruh rekan-rekan pendidik kami di Kecamatan Singorojo, bahkan lebih luas lagi begitu. Dan alhamdulillah kedepannya dari dukungan K3S, kelompok kerja kepala sekolah di Kecamatan Singorojo, insya Allah program ini akan rutin dilaksanakan gitu Mbak. Oke, berarti program ini akan rutin dilaksanakan. Untuk saat ini program ini dilaksanakan berapa kali atau berapa bulan gitu Bu? Baru selesai kemarin ya Bu Dianita, baru selesai kemarin kita evaluasi secara keseluruhan dan ini kan sekarang sudah masuk masa asas ya, asesmen sumatif akhir semester. Insya Allah nanti akan kita laksanakan di semester 2 tahun ajaran ini begitu. Oke, baik, untuk evaluasinya mungkin ada kekurangannya dalam kendalanya itu seperti apa Bu? Evaluasi dari yang kemarin itu ada mungkin bisa diceritakan kepada kami? Oh ya, kalau di saya waktu itu kan pembelajaran matematika tentang penggunaan uang di kehidupan sehari-harinya begitu. Kendalanya waktu itu karena saya tuh demen sekali ya digitalisasi pembelajaran. Nah, di situ Oke. kendalanya kadang sinyal, cuaca mendung gitu ya kemarin ya Bu Nita ya. Cuaca mendung sinyalnya agak terkendala begitu sehingga agak mengelur waktu pembelajaran. Nah, di situ nanti bisa kita cari solusi bersama bagaimana masalah kendala sinyal ini bisa kita atasi begitu. Oke, tapi untuk kelompok-kelompok yang sudah diberikan tadi adalah yang dekat gitu ya, agar Betul. supaya untuk tidak ada kendala jarak begitu ya Bu ya. Oke, berarti karena ini adalah sudah masuk musim penghujan, jadi untuk kendala-kendala ini mungkin bisa dapat diselesaikan gitu ya Bu ya. Baik, Iya, ini Ibu Dewi nih Bu, ini manfaat yang dirasakan dari belajar bersama teman sejawat di komunitas belajar itu seperti apa Bu? Manfaatnya ya. Manfaatnya banyak sekali ya Mbak Reta. Saya itu adalah guru pendatang begitu. Saya bukan asli daerah di SDN 4 Banyuringin begitu. Dan ketika saya menemui tantangan di siswa-siswi saya yang mengalami kesulitan belajar terkait dengan background keluarganya atau iklim lingkungan belajarnya seperti apa, saya bisa sharing di situ. Karena kan keempat SD ini
iklimnya hampir sama, iklim pembelajarannya hampir sama. Jadi banyak sekali insight baru, banyak sekali strategi dan pendekatan yang bisa saya cari dari teman-teman yang sudah memiliki pengalaman begitu ya, sudah mengenal keluarga dari siswa-siswi saya, sehingga strategi pendekatan untuk mengatasi kesulitan belajar dari siswa-siswi saya ini bisa saya laksanakan dengan baik begitu. Dan manfaat yang lain lagi Mbak Reta, karena program lesson study ini kan kita kemarin melaksanakannya secara intens, kita bertemu secara intens, sehingga kekeluargaan di kelompok kecil kami dan kelompok-kelompok lain itu semakin solid, kita saling support, kita saling dukung begitu. Kombel kita pun menjadi lebih aktif lagi gitu Mbak Reta, mendapatkan program baru ini, program lesson study menjadi program rutin kita yang baru begitu. Dan satu manfaat lagi yang tidak kalah penting, pendampingan tim Sri Kandi dan juga program lesson study ini membantu upaya kami, guru-guru di daerah, mengikis gap antara pembelajaran di desa dengan di kota. Anak desa dengan anak kota itu ada gapnya Mbak, terutama tentang digitalisasi pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Berkat program ini dari pendampingan tim Sri Kandi, kita mendapatkan banyak insight baru, banyak sekali motivasi baru, dan itu mengikis gap yang terjadi. Di mana untuk siswa-siswi saya di anak desa gitu, mereka sekarang ini sudah bisa membuat media ajar digital, mereka bisa membuat buku antologi digital begitu menggunakan Canva, dan itu juga berkat dari kita sharing-sharing begitu di kombel kita. Iya, gitu. berarti untuk saat ini manfaatnya sangat luar biasa. Iya, ya, betul. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di sekitar, lalu untuk penyelesaiannya seperti apa. Lalu dari tim Sri Kandi ini juga mungkin sudah menerapkan gitu ya, yang sudah nanti diterapkan ke guru-guru gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Untuk saat ini manfaatnya luar biasa gitu ya. Iya. Baik, untuk Pak Sekda ini Pak, kalau kita ngobrolin tentang lagi literasi dan numerasi tadi, ini adalah kunci utama pengembangan potensi diri dan peningkatan sumber daya manusia dalam satu daerah. Ini apakah Bapak setuju Pak? Lalu untuk harapan Bapak seperti apa Pak? Sangat setuju Mbak Rita. Jadi pada prinsipnya kemampuan numerasi, kemampuan literasi itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi sekali lagi bahwa kemampuan itu membuat siswa akan merespon segala macam permasalahan itu tidak dengan jarene, tetapi perlu dianalisis dulu. Jare gitu ya Pak ya. Bahaya ini. Jadi sekarang ini media sosial kenapa menjadi viral gitu kan belum tentu benar tidaknya, tetapi viral duluan. Tetapi bagaimana kita selaku sebagai netizen yang baik, oh ini tidak benar, oh ini salah menurut logika, salah menurut teori, salah menurut etika. Makanya inilah menjadi upaya kita dari dini, dari usia yang sangat muda kita kenalkan kemampuan, kompetensi, literasi maupun numerasi yang ada di jenjang pendidikan baik di dasar maupun di menengah nantinya. Oke, berarti untuk yang viral tadi kita sebagai pengguna emang harus bijak gitu ya Pak ya. Jangan yang sering terjadi saat ini geruda-geruduk di grup itu Pak, langsung diteruskan. Belum memvalidasi ini beritanya benar atau salah begitu ya Pak ya. Oke, dan ini juga harus diterapkan sejak dini untuk melihat lingkungan sekitar bahwa pentingnya numerasi dan literasi itu seperti apa begitu ya Pak ya. Baik. Untuk Ibu Dian ini Bu, ini bagaimana pendekatan dalam program Fasda Perubahan 2.0 untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi? Ini pendekatannya seperti apa Bu? Ya, jadi yang di Fasper 2.0 itu di Kabupaten Kendal. Sebenarnya kalau dari Talent to Foundation ada tawaran 3 pendekatan ya Mbak. Yang small itu seminar begitu. Yang kedua yang medium itu pendekatan di komunitas belajar seperti pelatihan, itu dilakukan oleh tim teman-teman dari Metamorfosa, karena kebetulan sasarannya itu sekarang di SD semua Bapak, yang numerasinya lebih rendah dari SMP. Jadi yang Metamorfosa ini istimewanya teman-teman Fasda SMP memberikan pelatihan ke teman-teman Fasda SD. Oke. Jadi ada kolaborasi ya Pak ya. Yang Oke. medium, jadi memberikan pelatihan terus teman-teman menghasilkan produk seperti itu. Kemudian yang ketiga yang large ini yang dari
dari Sri Kandi dan Cakra, kami menggunakan pendekatan lesson study, jadi sasarannya juga lebih banyak. Setelah pelatihan kami ada pendampingan menggunakan lesson study tadi, jadi antar kelompok kecil ini saling belajar, kita refleksi yang perlu diperbaiki di mana, apanya begitu. Itu pendekatannya dilakukan di Fasper 2.0 Mbak. Oke, berarti setelah ada pelatihan tentu ada pendampingan, bukan Iya. langsung dilepas begitu ya Bu ya. Betul. Tentu ada pendampingan lalu ada evaluasi seperti apa begitu ya Bu Iya, ya. Mbak. Untuk proyeknya apa saja ini Bu yang fase perubahan 2.0 ini? Ya, kalau yang proyek dari teman-teman metamorfosa yang dari SMP itu penggunaan media pembuatan media pembelajaran menggunakan Scratch ya. Terus yang dari Cakra itu lesson study di komunitas belajar dengan inovasi media numerasi. Oke. Ya, numerasi. Kemudian yang kami yang di Sri Kandi karena masih kelanjutan dari yang pertama yang pertama aplikasi Elitnum itu, jadi kami memang dasarnya itu menggunakan komunitas belajar lesson study melalui pendampingan pasca supervisi. Jadi Oke. dari supervisi kemarin, dilihat di sekolah ini yang masih level 1 berarti lebih banyak nih kita Ya. pendekatannya, begitu. Nanti yang di level 2 mungkin kita agak kurangi fokus ke sini. Oke, gitu. biar agak sedikit seimbang begitu ya Iya, Bu ya. betul. Oke. Luar biasa untuk proyek-proyeknya, semoga berjalan dengan lancar dan tentunya adanya pendampingan Amin. yang terus gitu ya Bu ya. Iya, terima Oke, kasih, untuk Mbak. Pak Sekda ini Pak, ini sebenarnya mampu atau tidak ini Pak, pemerintah Kabupaten Kendal mengatasi sendiri untuk masalah kemampuan minimum literasi dan numerasi peserta didik, atau saat ini butuh kolaborasi begitu Pak? Monggo. Jadi tentunya bahwa pembangunan di semua bidang, termasuk salah satunya adalah bidang pendidikan, itu tidak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Tetapi juga kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat. Dalam hal ini NGO, lembaga-lembaga filantropi termasuk di dalam saat ini adalah Tanoto Foundation itu sangat diharapkan untuk berkolaborasi untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. Iya, jadi artinya bahwa kita tidak mampu lah Mbak Rita untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Butuh kolaborasi, butuh sinergitas untuk semua stakeholder, termasuk Tanoto Foundation sebagai lembaga yayasan filantropi yang membantu pemerintah Kabupaten saat ini dari tahun 2018 sampai sekarang luar biasa. Tentunya ini tidak hanya ucapan jempol saja ya, ini dibuktikan dari data peningkatan kategori SPM pendidikan. Tahun 2024 itu ada peningkatan 11% dari capaian 2023. Jadi dulu kita mencapai SPM tuntas pratama, sekarang menjadi dulu tuntas muda, sekarang menjadi tuntas pratama, ada kenaikan kategori. Ini tidak mungkin hanya kerjaan kita sendiri, tentunya dari pihak-pihak lain tetap membantu kita, mensupport kita dan berkolaborasi dengan kita. Harapan kami tetap kolaborasi, sinergi dan kerjasama semua pihak untuk bahu-membahu untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, tetap perlu kita pupuk lah. Ya, luar biasa, emang harus penting berkolaborasi begitu ya Pak ya. Betul, Oke Bapak, untuk yang nanti ini yang terakhir begitu ya Pak ya, ini adalah harapan atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada guru-guru atau siswa-siswi yang berada di Kabupaten Kendal begitu Pak. Monggo untuk Pak Sekda terlebih dahulu, nanti urut kepada Ibu Dian dan Ibu Dewi begitu ya. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Rita. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, teman-teman yang ada di jajaran pendidik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya dengan kemajuan revolusi 4.0 ini akan merubah mindset kita. Tidak mungkin pembelajaran itu seperti apa yang disampaikan pengalaman Mbak Rita dulu. Kalau ada pelajaran matematika sudah takut duluan. Seperti Momo Iya. Pak. Itu karena apa? Metode yang diberikan metode konvensional. Kita perlu adanya inovasi-inovasi terkait dengan e-learning.
Kita sudah punya gadget, sudah punya aplikasi-aplikasi, banyak aplikasi. Kenapa kita gak gunakan? Banyak anak-anak itu sudah nggak usah diajari tentang main HP. Dia begitu lahir, begitu langsung di hadapan HP sudah bisa dia. Otodidak dengan sendirinya gitu ya Pak ya. Artinya manfaatkan ini Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Bagaimana anak-anak itu mencintai pelajaran dengan kondisi yang ada, situasi yang ada. Oh, dia harus, tidak mungkin dia disapeh HP. Gunakan HP sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran. Kemudian untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Kendal, teruslah untuk belajar. Kemudian tantangan ke depan di Indonesia Emas 2045 sangat membutuhkan kompetensi, sangat membutuhkan kompetisi, karena jumlah generasi muda tahun 2045 itu sudah mencapai bonus demografi yang maksimal. 100 tahun Indonesia merdeka itu luar biasa. Tentunya kalau ini tertinggal, tidak mau belajar, baik itu belajar kompetensi dasar maupun kompetensi lanjutan, tentunya akan tertinggal, kalah kompetisi dengan teman-teman yang lain. Teruslah belajar anak-anakku yang ada di Kabupaten Kendal, dan tetap menjunjung budaya, etika, dan keyakinan agama masing-masing. Demikian Mbak Reta, mudah-mudahan ke depan Kendal lebih baik lagi. Luar biasa Bapak Ibu, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, lanjut selanjutnya. Untuk dari Ibu Dian, monggo diberikan pesan atau mungkin harapan kepada guru ataupun kepada peserta didik semuanya. Monggo Ibu. Ya, dari saya singkat saja ya Mbak, untuk teman-teman guru di seluruh Kabupaten Kendal, kita semua adalah koki bagi anak-anak kita. Bagaimana nanti anak-anak kita itu apakah akan jadi nasi goreng biasa atau spesial, itu kuncinya ada di guru. Tetap semangat. Luar biasa, nasi goreng begitu ya, nasi goreng spesial. Bapak Ibu beri tepuk tangan. Yang terakhir dari Ibu Dewi, monggo Bu, langsung saja. Ya, terima kasih teman-temanku, teman-teman guru dimanapun kalian berada. Kita itu adalah seorang pelukis, di mana siswa-siswi kita itu adalah seperti selayak sketsa kertas yang butuh kita lukis begitu dengan aneka warna. Dan tugas kita adalah melukis mereka dengan sebaik mungkin, dan tugas kita itu adalah menghilangkan generasi cemas menuju Indonesia Emas. Luar biasa, keren sekali Bapak Ibu serta Pak Sekda pada siang hari ini begitu ya. Tapi belum selesai nih Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya monggo. Oke, luar biasa. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya. Perkenalkan, saya Dewi Yuliana, kebetulan saya fasilitator daerah tergabung dalam kelompok Cakra. Pertanyaan untuk Bapak Seda, Bapak Agus. Yang pertama adalah Pak, terkait dengan penyebaran praktik baik Pak. Apakah ada rencana dari pihak pemerintah Kabupaten Kendal untuk mendukung penyebar luasan praktek baik ini, sehingga tidak hanya sekolah-sekolah yang tersasar saja, tapi nantinya semua sekolah bisa melaksanakan. Yang kedua Pak, terkait dengan CSR, saya tertarik sekali. Tadi Bapak mengatakan bahwa CSR itu sangat mendukung untuk kegiatan pendidikan. Nah, setelah dari Tanoto Foundation ini, apakah ada CSR lain atau dari perusahaan lain yang memungkinkan sehingga kami para Fasda maupun para guru ini jadi semangat untuk mengembangkan kompetensi pendidikan di Kabupaten Kendal. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dewi Yuliana, Fasda dari Tanoto Foundation. Yang pertama, bahwa diseminasi ini tentunya tadi saya sampaikan bahwa ini tentunya tidak harus menjadi tugas panjenengan semata, tapi menjadi kewajiban kami selaku pemerintah daerah untuk menyebarluaskan, mendiseminasikan informasi ini kepada semuanya. Jadi jangan sampai
best practice yang ada ini hanya dimiliki, dilakukan oleh SD tertentu, tetapi semuanya bisa melakukan, bisa mengetahui dengan catatan tadi ATM, tidak mungkin sama apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, tetapi bisa amati, tiru, modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Belum tentu di mana Bu SD? Banyuringin berbeda dengan SD yang ada di pesisir, berbeda ada yang di perkotaan, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, itu nanti akan kami diskusikan. Kita mempunyai forum CSR, jadi diketuai oleh kepala atau pimpinan cabang Bank Jateng. Kemarin sudah kita lakukan musyawarah perencanaan untuk CSR tahun 2025. Memang saat ini kita berfokus pada pengentasan kemiskinan. Tentunya nanti ini menjadi salah satu kajian. Kemiskinan tidak lepas dari peningkatan kemampuan pendidikan. Jadi nanti mudah-mudahan tidak hanya fokus ke kemiskinan tetapi juga peningkatan sumber daya manusia. Jadi ini jadi catatan saya tulis Bu Dewi, mudah-mudahan kedepannya CSR bukan hanya dari perbankan tetapi dari lembaga-lembaga yang lain, kita harapkan nanti dikomunikasikan dengan sekretariat CSR, yaitu di Baperlitbang. Jadi mungkin ada proposal, kemudian akan diverifikasi, direview, kemudian kita ajukan kepada perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai konsentrasi, mempunyai konsen terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal. Terima kasih Bu, masukannya luar biasa ini. Iya, gimana Ibu? Apakah sudah menjawab Bu? Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, untuk menanya selanjutnya. Oke, baik, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Bapak. Saya Tata Gunarso dari Kombel Sukorjo Hebat. Tata Gunarso. Selama ini kan kegiatan KKG ini kan operasionalnya dari ini Pak, dari iuran anggota. Nah, apakah ada peluang bagi Kombel seperti KKG maupun K3S ini untuk mendapat dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dukungan dana Bapak? Itu untuk pertanyaan untuk Bapak Agus Dwi Lestari. Yang kedua, pertanyaan untuk Pasda Bu Dianita. Terkait dengan program Fasda perubahan yang berakhir ini, apa rencana ke depan Fasda terkait dengan apakah nanti dalam kegiatan berikutnya ini ada pelibatan Kombel? Mohon nanti bisa menyampaikan pada kami apakah Kombel ini juga dilibatkan dalam kegiatan yang akan datang. Misal ada apa kegiatan untuk tahun depan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak Rita ya. Ya, terima kasih Pak Tatak Gunarso. Yang pertama terkait dengan kegiatan kelompok kerja guru. Kelompok kita kembali kelompok kerja guru adalah organisasi dari guru yang beranggotakan guru-guru sekolah dalam satu gugus di kecamatan. Artinya ini merupakan organisasi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi dari guru, oleh guru, untuk guru. Jadi bagaimana untuk peningkatan kompetensi itu tidak harus menunggu peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian apakah mungkin bisa ada fasilitas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Tentunya tidak mungkin semua kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait itu kita ada yang namanya kode rekeningnya, ada nomenklaturnya. Apabila tidak ada, kita itu jadi temuan nanti. Jadi harapan kami nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa enggak difasilitasi dengan menggunakan nomenklatur kegiatan yang sudah ditentukan oleh Kemendagri.
Bisa saja misalnya guru-guru itu ditingkatkan menjadi misalnya kemampuan kompetensinya ada pelatihan atau diangkatkan BIMTEK atau diklat bisa. Tetapi untuk meningkatkan itu kelompok kerja guru tentunya itu kan dari guru, oleh guru dan untuk guru. Tetapi kalau untuk meningkatkan kompetensi masing-masing guru tentunya itu menjadi kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau paguyuban itu untuk bagaimana untuk meningkatkan kompetensi tentunya itu merupakan paguyuban yang untuk meningkat dari internal itu. Tetapi saya rasa nanti coba kami akan juga komunikasikan terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi tidak hanya dari guru, oleh guru, untuk guru, tapi bagaimana meningkatkan kompetensi guru dari Dinas Pendidikan. Tentunya sudah sering dilakukan Pak. Jadi Pak Tatak jangan khawatir, yang penting ada kemauan untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita. Kadang-kadang nggak kerso gitu. Tapi Nggak kerso gitu. Iya. Kita kalau memang ada kemauan kita akan berikan fasilitas. Iya, Mbak Rita. Oke, baik. Berarti sangat menjawab itu ya Pak ya tadi Siap. yang sudah ditanyakan kepada Pak Tatak. Baik, selanjutnya dari Ibu Dian, monggo dijawab Oke, Ibu. terima kasih pertanyaannya Pak Tatak. Seperti yang tadi kami sampaikan, saat ini yang jadi sasaran kami 3 Vasper itu baru 6 kecamatan begitu, dan tadi juga sudah disepakati oleh Pak Sek juga. Kita nanti modelnya kayak MLM gitu ya Pak ya, kayak MLM. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Mungkin yang ada kode rekeningnya tadi mengenai peningkatan kompetensi. Nah, materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman Fasda ini nanti yang akan jadi salah 3 materi yang ada di Dinas Pendidikan melalui, kalau di SD kami sudah ada pemandu gugus di Dinas Pendidikan, kemudian pemandu korwil juga sudah ada. Nah, nanti dari perwakilan-perwakilan di 20 kecamatan itu bisa tersampaikan ke teman-teman KKG di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Mungkin seperti itu sakit ya Bapak kalau difasilitasi ngoten nggih. Jadi dari kita fasilitasi narsumnya begitu melalui peningkatan kompetensi tadi. Alhamdulillah sudah diasisi juga oleh Bapak. Lah nanti di teman-teman narsum di tiap kecamatan ini yang bisa menyampaikan ke semua kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Mengatakan nggih Bapak nggih leres nggih. Nggih ngoten Pak Tatak. Oke, baik. Pak Tatak terjawab tidak Bapak? Terjawab nggih? Oke, luar biasa, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang bertanya lagi? Oke, sampun Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Rita. Ya baik Tribuners, cukup sekian tadi obrolan kita tentang numerasi dan literasi di Kabupaten Kendal. Saya Rita Sunarto pamit undur diri, bye-bye.